Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Jannah, yang kedua Nur Hafizah, yang ketiga Rusiana S, dan yang keempat saya sendiri Dina Amelia. Akan mempresentasikan materi tafsir tentang interaksi guru dan murid menurut Al-Quran. Dengan dosen pembimbing Muallim Muhammad Haris Zubaidillah SQMPD. Pengertian interaksi. Dari segi terminologi, interaksi mempunyai arti hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Interaksi akan selalu berkait dengan istilah komunikasi atau hubungan. Sedangkan dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia, interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi, interaksi belajar mengajar adalah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa, atau dengan kata lain bahwa interaksi belajar mengajar adalah antara anak didik atau siswa dengan gurunya. Pengertian interaksi guru dan murid. Menurut Sadirman AM, interaksi pendidikan adalah kegiatan interaksi dari seorang pengajar dengan warga belajar untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Dalam pengertian lain, interaksi guru dan murid adalah hubungan edukatif yang terjalin antara seorang guru dan murid dalam aktivitas pendidikan dengan sejumlah norma sebagai medianya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, interaksi guru kepada murid. Proses belajar mengajar merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, di mana murid sebagai pihak yang belajar, sedangkan guru sebagai pihak pengajar. Proses itu secara tidak langsung akan menciptakan komunikasi yang terjalin. Setiap komunikasi yang sudah terbentuk, bahkan terbina, pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Menurut Hogges menyatakan bahwa kualitas mengajar yang baik terletak pada kualitas respon yang diberikan guru kepada murid dalam interaksi belajar mengajar. Sebagai seseorang yang memiliki posisi strategis dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki beberapa kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terdiri dari A. Memahami murid secara mendalam dengan indikator esensial. B. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran dengan indikator esensial. C. Melaksanakan pembelajaran dengan indikator esensial. D. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan indikator esensial. E. Mengembangkan murid untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya dengan indikator esensial. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini terdiri dari A. Kepribadian yang mantap dan stabil, tegas dalam pengabdiannya. B. Kepribadian yang dewasa, akan mudah dicontoh oleh orang dan murid-muridnya. C. Kepribadian yang arif. D. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. E. Kepribadian yang berwibawa. Yang ketiga, kompetensi sosial adalah kompetensi yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi.
serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Macam-macam pola interaksi guru dengan murid. Ada beberapa pola interaksi antara guru dengan murid menurut Rostiyah dalam proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dengan murid. Di antaranya yaitu A. Pola pendidik atau guru, anak didik atau murid merupakan komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini biasanya dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu dengan metode ceramah. B. Pola pendidik atau guru, anak didik atau murid. Ada feedback bagi guru tetapi tidak ada interaksi antara anak didik atau komunikasi dua arah. Pola komunikasi ini biasanya dalam proses pembelajaran menggunakan metode tanya jawab. C. Pola pendidik atau guru, anak didik atau murid. Ada feedback bagi guru dan anak didik saling belajar satu sama lain atau komunikasi tiga arah. Komunikasi atau interaksi antara guru dengan murid dalam pembelajaran seperti ini biasanya terjadi dengan metode diskusi, yaitu di mana guru menugaskan anak didik untuk berdiskusi dengan temannya tentang suatu masalah atau materi yang sedang dipelajari. D. Pola pendidik atau guru, anak didik atau murid, pendidik atau guru. Interaksi yang optimal yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi setiap anak didik dan guru untuk saling berdiskusi, atau disebut juga komunikasi multi arah. Interaksi ini, murid dihadapkan pada suatu masalah dan murid sendirilah yang memecahkan masalah tersebut. Kemudian, hasil diskusi murid-murid tersebut dikonsultasikan kepada guru. E. Pola melingkar. Interaksi seperti ini disebut dengan komunikasi segala arah. Pola komunikasi melingkar ini, setiap anak didik mendapat giliran untuk mengemukakan pendapat atau jawaban dari pertanyaan, dan tidak diperbolehkan berpendapat atau menjawab sampai 2 kali sebelum semua anak didik mendapat giliran. Yang terakhir, interaksi guru dan murid menurut Al-Quran. Interaksi antara guru dan murid menurut Al-Quran yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-82, Quran Surah Luqman ayat 12-19, dan Quran Surah Abasa ayat 1-4. Interaksi antara guru dan murid menurut Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-82, yang pertama interaksi murid dengan guru. Terdapat beberapa interaksi murid dengan guru yang dilakukan oleh Musa terhadap Khidir. Di antaranya A. Belajar dengan niat ibadah karena Allah. B. Semangat dalam menuntut ilmu. C. Murid memposisikan diri sebagai yang membutuhkan ilmu. D. Menghormati guru. E. Menepati kontrak belajar yang sudah disepakati antara murid dengan guru. Yang kedua, interaksi guru dengan murid. Yang A. Melakukan tes minat dan bakat terhadap murid. Yang B. Melakukan kontrak belajar dengan murid. C. Memberikan hukuman kepada murid sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Bentuk hukuman yang diberikan dalam kisah ini, yang pertama adalah diperingatkan dengan cara lemah lembut. Yang kedua, diperingatkan dengan cara agak kasar, seperti memberikan teguran. Dan yang ketiga, menghukum dengan perpisahan. Yang D, menjelaskan suatu pelajaran secara bertahap sebagai pendidik.
Yang menjelaskan hikmah di balik fakta atau fenomena kepada murid. Kemudian, interaksi antara guru dan murid menurut Quran Surah Luqman ayat 12-19. Dalam Surah Luqman ayat 12-19 menggunakan pola interaksi 3 arah. Jadi, antara guru dengan murid banyak diterapkan dengan metode diskusi. Mendidik, hendaknya seorang guru bersifat penuh dengan kasih sayang, seperti halnya yang dilakukan Luqman dalam mendidik anaknya. Seperti, ya bunayya, yang artinya, wahai anakku. Seruan tersebut berkesan sebagai ungkapan yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan, keindahan, dan menyejukkan dalam mendidik anak. Dan dalam kata tersebut mengandung rasa manja, kelembutan, dan kemesraan. Akan tetapi tetap dalam koridor ketegasan dan kedisiplinan, serta bukan berarti mendidik dengan keras. Mendidik anak dengan keras hanya akan menyisakan dan membentuk anak didik berjiwa keras dan kasar. Kepribadian anak didik menjadi kental dengan kekerasan, hati, pikiran, gerak, dan perkataannya jauh dari kebenaran dan kesejukan. Kelembutan dan kemesraan dalam mendidik anak merupakan konsep Al-Quran, dan jenis pendidikan apapun hendaknya diberikan kepada anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang. Sikap yang ditunjukkan dalam kisah Luqman dan anaknya menunjukkan bahwa anaknya merupakan murid yang mempunyai sikap baik. Hal ini terbukti dari sikap patuh anaknya terhadap Luqman selama pembelajaran tanpa ada protes dan bantahan. Itu semua karena anaknya menghormati Luqman sebagai orang tua sekaligus guru, dan Luqman juga menyayangi anaknya. Terakhir, interaksi antara guru dan murid menurut Quran Surah Abasa ayat 1-4. Dalam Surah Abasa ayat 1-2 mengajarkan bahwa sebagai guru dalam menyikapi berbagai sifat dan kecerdasan murid yang beraneka ragam harus dengan bijaksana. Guru dalam menilai murid tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan kecerdasan, tingkat kekayaan, dan faktor lain yang akan membuat murid yang satu lebih unggul di antara murid yang lain. Pada dasarnya, setiap murid memiliki keunikan dan kecerdasan dalam bidangnya masing-masing. Maka dari itu, sebagai guru harus bisa memahami dan memfasilitasi siswa dengan kecerdasan yang mereka miliki masing-masing. Begitu juga dengan murid. Dalam berinteraksi dengan sesama murid, tidak boleh memilih, ingin berteman dengan teman yang pintar saja. Sebagai murid, harus bisa bersosialisasi dengan murid yang lain tanpa memilih-milih. Jika antara murid ada yang kesulitan dalam sebuah pelajaran, maka hendaknya muncul rasa gotong royong untuk saling membantu menjelaskan pelajaran yang belum dipahami. Kemudian pada ayat 3-4 mengajarkan bahwa guru dan murid dalam menjalankan interaksi harus saling memiliki pemikiran yang positif, bahwa pelajaran yang akan dilakukan akan menyenangkan dan memberikan hasil yang dapat memahamkan baik untuk murid sendiri maupun guru. Guru harus berpikir positif bahwa murid yang akan diajar dapat menerima dan memahami apa yang akan disampaikan, dan segala proses interaksi yang akan terjadi dapat berjalan dengan lancar. Begitupun dengan murid, ketika guru sudah memasuki kelas, harus memiliki pemikiran positif bahwa sang guru akan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Sekian presentasi dari kami. Salah dan khilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.